Shalom, selamat siang Bapak Ibu dosen. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Domingas de Jesus de Carmo. Saya adalah mahasiswa PPG guru tertentu tahap 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Mataram dengan NIM E4R125100036. Pada hari ini tanggal 21 Juli 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja PPG di SMP Kristen Betul, dan saya mengampu mata pelajaran matematika, dan ini adalah identitas saya. Sekian dan terima kasih. Shalom. Shalom. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Apa kabar hari ini? Baik. Semua sehat? Sehat. Syukur kalau semua sehat. Sebelum kita lanjut, Ibu minta satu orang maju pimpin kita dalam doa. Saya Ibu. Oke, silakan pimpin. Ibu undang semua berdiri untuk kita berdoa bersama. Oke, baik. Terima kasih untuk Devi. Semua silakan duduk kembali. Baik, sebelum kita lanjut pembelajaran kita hari ini, Ibu mau cek dulu kehadiran. Siapa yang hari ini tidak hadir? Semua hadir? Baik, kalau semua hadir, sebelum itu Ibu tetap absen dulu. Grace Otu, Hadir Ibu. Nesya, Hadir Ibu. Palma, Hadir Ibu. Dorci, Hadir Ibu. Hawa, Hadir Ibu. Gentry, Hadir Ibu. Ajeng, Hadir Ibu. Yuni, Hadir Ibu. Gisel, Hadir Ibu. Imo, Hadir. Irfan, Hadir Ibu. Mercy, Hadir Ibu. Didi, Hadir Ibu. Nesya, Hadir Ibu. Desti. Hadir Ibu. Baik, berarti hari ini semua hadir. Oke, baik. Sebelum kita lanjut, kita menyanyikan satu lagu kebangsaan. Kita akan menyanyi lagu satu kebangsaan, yaitu Dari Sabang Sampai Merauke. Oleh karena itu, Ibu undang sekali lagi berdiri untuk kita menyanyikan lagu kebangsaan Dari Sabang Sampai Merauke. Posisi tetap berdiri yang siap, karena kita harus menghargai lagu kebangsaan ini. Baik. Dari Sabang, 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, baik. Terima kasih semua. Silakan duduk kembali. Baik. Pada hari ini atau pada siang hari ini kita akan melaksanakan atau kita akan mempelajari materi kita tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Akan tetapi untuk hari ini kita belajar lebih khusus tentang bilangan berpangkat, dan dengan topiknya itu adalah pengenalan konsep bilangan berpangkat. Dan siapa yang masih ingat materi perkalian berulang atau perkalian bilangan bulat di semester 1?
misalkan bilangan berpangkat ini konsepnya itu diambil dari operasi hitung perkalian. Jadi misalkan 2 kali 3, ya 2 kali 3 hasilnya berapa? Siapa yang tahu 2 kali 3 hasilnya berapa? Oke Yuni, hasilnya itu adalah 6. Jadi hari ini kita akan belajar bilangan berpangkat itu dengan konsepnya itu adalah perkalian berulang. Oke baik. Sebelum itu Ibu akan menunjukkan di sini ada tujuan pembelajaran kita hari ini. Silakan melihat di sini tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran problem based learning ini akan dilakukan kegiatan diskusi kelompok dan tanya jawab peserta didik. Maka peserta didik itu akan diharapkan atau diharapkan untuk mampu menjelaskan pengertian bilangan berpangkat, eksponen sebagai perkalian berulang dari bilangan pokok. Lalu yang kedua, apa itu? Coba perhatikan di sini. Yang kedua apa ini? Mengidentifikasi bilangan pokok atau basis dan pangkat dan juga atau eksponen dalam sebuah notasi bilangan berpangkat. Lalu yang ketiga, menghitung nilai dari bilangan berpangkat. Ya, menghitung nilai dari bilangan berpangkat bulat positif dengan tepat. Lalu yang berikut, menyatakan bentuk perkalian berulang ke dalam notasi bilangan berpangkat dan sebaliknya. Lalu yang terakhir itu adalah menerapkan konsep bilangan berpangkat dalam menyelesaikan masalah kontekstual di kehidupan sehari-hari yang lebih sederhana. Oke, baik, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sudah lihat toh? Jadi ada beberapa tujuan yang sudah kalian lihat. Jadi setelah kalian mempelajari bilangan berpangkat ini, maka kalian harus mampu melaksanakan atau mampu menyelesaikan sesuai dengan tujuan pembelajaran hari ini. Oke, sudah siap untuk belajar? Sudah siap? Oke, kalau begitu kita ice breaking dulu sebelum kita lanjut pada pembelajaran. Oke, Ibu mengundang kalian semua untuk berdiri, kita ice breaking. Oke, ice breakingnya tepuk semangat. Ya, tepuk semangat. Masih ingat toh? Masih ingat atau tidak? Masih. Siapa yang sudah lupa? Tidak ada toh? Masih ingat? Oke, baik. Kita mulai ice breakingnya. Siapa yang mau memimpin ice breaking ini? Gently? Oke, silakan. Tepuk semangat. Dan dan dan. Ding ding ding. Dung dung dung. Dan dan dan. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha. Aha aha. Aha aha. Semangat. Oke, sekali lagi. Ini kurang semangat. Sekali lagi. Lebih semangat lagi. Oke, satu kali lagi. Oke, silakan Gently. Tepuk semangat. Dan dan dan. Ding ding ding. Dung dung dung. Dan dan dan. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha. Ma. Aha aha. Ma. Aha aha. Semangat. Baik, tepuk tangan untuk itu semua. Kembali. Baik. Oke. Dan di sini kita akan melihat metode pembelajaran yang akan Ibu gunakan di sini adalah yang pertama, diskusi kelompok. Lalu yang kedua, presentasi. Lalu yang ketiga, tanya jawab. Setelah itu ada penugasan untuk kalian. Jadi berkaitan dengan model pembelajaran tadi, problem based learning, metode yang Ibu gunakan di sini adalah ada 4 yang Ibu tampilkan di layar ini. Oke baik, sebelum itu
Di sini ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Silakan dilihat. Sudah dilihat? Ada 3 pertanyaan untuk kalian. Di sini, jika kalian punya angka 3 kali 3 kali 3, ya, di sini ada berapa kali? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bagaimana cara kalian untuk menuliskannya agar lebih singkat dan mudah dibaca? Bagaimana caranya? Siapa yang tahu? Oke, Didi, silakan. 2 kali 3 artinya 2 dijumlahkan sebanyak 3 kali. Begitu pula sebaliknya sehingga hasilnya 6. Sedangkan 2 pangkat 3 artinya bilangan pokok 2 dikalikan sebanyak 3 kali sehingga hasilnya 8. Apakah benar itu? Benar. Apakah benar? Benar. Apakah benar? Benar. Masih kurang tepat. Oke, siapa? Karena hasilnya bukan seperti itu. Yang ditanyakan di sini, jika kalian punya angka 3 kali 3 sebanyak berapa kali? 5 kali. Ya kan? 5 kali. Nah, jika kalian menuliskan, ya itu kan panjang toh, kita nanti itu baru 5 kali. Kalau 10 kali, 1000 kali kau sebut sudah. Itu berarti banyak atau panjang sekali. Nah, untuk memudahkan kita dan meningkat untuk kita mudah untuk kita baca, nah bagaimana caranya untuk menuliskan itu? Siapa yang tahu? Oke, Gentry, silakan. Cara menulisnya adalah 2 pangkat 5 agar mudah dibaca. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Gentry dulu. Maka kali yang berulang sebanyak 5 kali ini kita tulis dengan bentuk bilangan berpangkat, yaitu menjadi 3 pangkat 5. Ya kan? Itu kan mudah dibaca toh? Oke, baik. Yang berikut, pertanyaan yang kedua, coba kalian ingat kembali. Jika kita punya 2 atau kalian punya angka 2 pangkat 3, ya kan? 2 pangkat 3. Nah, apa artinya? Apa artinya dari 2 pangkat 3? Oke, silakan. Aje. 2 pangkat 3 artinya bilangan pokok 2 dikalikan sebanyak 3 kali, seperti 2 kali 2 kali 2. Oke, baik. Terima kasih untuk Ajen. Tepuk tangan untuk Ajen. Artinya seperti itu. Arti dari 2 pangkat 3 itu adalah 2 kali 2 kali 2 sebanyak berapa kali? 3 kali. Oke, lalu yang berikut. Apa bedanya 2 kali 3 dan 2 pangkat 3? Siapa yang tahu? Oke. Oke, Didi, silakan. Apa bedanya 2 kali 3 dan 2 pangkat 3? Bedanya di mana? Bedanya di hasil karena 2 kali 3 artinya 2 dijumlahkan sebanyak 3 kali. Begitu pula sebaliknya sehingga hasilnya 6. Sedangkan 2 pangkat 3 artinya bilangan pokok 2 dikalikan sebanyak 3 kali sehingga hasilnya 8. Bagaimana, ada yang mau menanggapi hasil yang sudah dijawab oleh Didi? Tidak ada? Oke, baik. Terima kasih untuk Didi dan tepuk tangan untuk Didi dan baik, itu adalah pertanyaan awal untuk kalian. Nah, yang berikut itu Ibu akan menjelaskan sedikit materi tentang bilangan berpangkat yang kita akan pelajari pada hari ini. Oke, silakan melihat di sini yang submateri atau materi pokok yang akan kita bahas itu adalah pengenalan konsep bilangan berpangkat. Jadi di sini dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering menjumpai bilangan yang sangat besar dan juga bilangan yang sangat kecil. Nah, penulisan bilangan tersebut dapat disederhanakan dengan bentuk bilangan berpangkat agar lebih mudah memahami besarnya bilangan yang disajikan. Nah, coba kalian bayangkan jika kamu menuliskan perkalian dari 2 kali 2 seperti yang ada di layar.
Nah, di sini panjang kan? Tentunya panjang sekali. 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nanti kau bilang, oh 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, ini baru berapa? Belum lagi kalau sampai 100, 200. Kita sebutnya 2 kali 2 kali 2 sampai 100 kan itu panjang. Nah, maka kita akan menuliskan secara singkat sehingga mudah kita membaca. Nah, di sini dalam ilmu matematika kita sering menemukan perkalian berulang dari bilangan yang sama. Nah, untuk menulisnya secara lebih singkat dan efisien, kita menggunakan bilangan berpangkat atau yang sering disebut dengan apa? Disebut dengan apa? Bilangan berpangkat disebut atau sering disebut dengan eksponen, ya kan? Oke, baik. Yang berikut. Nah, di sini kita melihat pengertian dari bilangan berpangkat. Nah, bilangan berpangkat itu adalah konsep dari perkalian yang bertujuan untuk meringkas penulisan perkalian berulang dari bilangan-bilangan dan juga faktor-faktor yang sama. Ya, jadi bilangan berpangkat itu kita menulis ulang kembali bilangan-bilangan atau faktor-faktor yang sama sehingga memudahkan kita untuk menyelesaikan hasilnya. Oke, yang berikut kita lihat bentuk umum dari bilangan berpangkat. Nah, seperti yang sudah ada, jika suatu bilangan dinotasikan dengan A, ya kan, di mana A itu sendiri merupakan bilangan rasional dan juga N itu adalah bilangan bulat positif, maka perkalian berulang yang N kali dari A itu adalah A kali A kali A dan seterusnya. Nah, di mana N itu adalah bilangan apa? Pangkat. Nah, sehingga bentuk umumnya dapat ditulis sebagai A pangkat N. Nah, dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, seperti ini. A pangkat N, bentuk umumnya itu adalah A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak N kali. Nah, tak terhingga itu N itu. Jadi mau angka berapa saja. Ya toh? Oke, baik. Di sini keterangan dari A pangkat N atau bentuk umum dari bilangan berpangkat. Di sini A itu disebut dengan apa? A disebut dengan bilangan pokok atau dengan kata lain basis, ya kan? Oke. Nah, angka A, angka yang dikalikan berulang. Atau A itu disebut dengan bilangan pokok atau bilangan basis dan artinya angka yang dikalikan itu yang diulangkan sebanyak N kali. Nah, di sini terus yang berikut N disebut dengan apa? Pangkat atau eksponen, ya. Jadi N itu dia sedikit penulisannya itu sedikit di atas A kan, seperti yang sudah kalian lihat di sini. Jadi N itu sudah sedikit di atas A. Jadi bacanya itu adalah pangkat atau eksponen. Jadi di situ angka kecil, ya kan? Angka kecil yang ada di atas A atau ada di atas bilangan pokok yang menunjukkan berapa kali bilangan pokok itu harus dikalikan dengan bilangan dirinya sendiri, ya kan? Oke, baik. Yang berikut, di sini ada sedikit catatan. Jadi misalkan 1 pangkat N, artinya 1 itu dipangkatkan dengan angka berapapun, ya toh? Angka berapapun hasilnya itu tetap 1. Ini catatan untuk kalian ingat atau kalian pahami untuk materi selanjutnya. Jadi 1 pangkat N itu artinya angka atau angka berapa 1 dipangkatkan dengan angka berapapun hasilnya itu tetap 1. Itu adalah 1 pangkat N. Terus yang berikut 0 pangkat N, ya kan? 0 pangkat N artinya 0 itu angka 0. Angka 0 disebut apa? Angka 0 disebut apa? Bilangan apa? Tadi dilihat dari keterangan itu angka 0 itu dia tempatnya di mana? Di bagian A atau N? Ya? Di
pangkat 0 itu mau mencari dimanapun tidak akan dapat hasilnya. Jadi di situ tidak terdefinisi. Oke, nah ini contoh dari yang tadi 5 pangkat ini 1 pangkat n, 0 pangkat n, 0 pangkat 0 pangkat n. Saya minta maaf yang tadi 0 pangkat n. Ya, 0 pangkat n. Dan yang berikut kita lihat contohnya. Oke, contoh di sini 5 pangkat 3. Ya, dapat dibaca juga sebagai 5 kubik. Nah, 3 itu kita bisa baca itu artinya kubik. Kalau pangkat 2 biasanya atau dibaca atau sebutan lainnya apa? Kalau pangkat 2, siapa yang tahu? Ini kalau ini pangkat 3. Kalau pangkat 2 sebutan lainnya apa? Kuadrat. Misalkan 5 pangkat 2 berarti 5 kuadrat, ya kan? Ya, seperti itu. Oke, artinya di sini 5 pangkat 3 atau 5 kubik artinya 5 kali 5 kali 5 sebanyak 3 kali kan? Sebanyak angka 3 kecil yang ada di atas 5. Ya toh? Bilangan pokok 5 atau bilangan basis yang 5 dikalikan sebanyak 3 kali. Sehingga hasilnya itu berapa? 125. Jangan salah. Oh, 5 kali 5 kali 5 hasilnya itu adalah 15. Bukan penjumlahan berulang, tetapi ini perkalian berulang. Jangan salah bilang oh 5 kali 5 25. Terus kali lagi 5 hasilnya itu 30 karena 25 tambah 5. Nah, itu salah. Harus hasilnya dikalikan lagi 5 sebanyak 3 kali. Oke, dan yang berikut 2 pangkat 4. Ya, dibacanya 2 pangkat 4. Artinya 2 itu dikalikan sebanyak berapa kali? 4 kali. Hasilnya itu adalah betul 16. Betul? Ada yang oh tidak ibu, itu hasilnya bukan 16. Itu hasilnya 8. Ada yang seperti itu. Ada atau tidak? Tidak ada kan? Oke, jadi kalian sudah tahu. Berarti sudah mengerti. Oke, baik. Nah, yang di sini, ini contoh dari yang tadi. Misalkan 1 pangkat 10, hasilnya itu adalah 1. Seperti tadi toh, 1 pangkat n, hasilnya tetap 1. Jadi 1, bilangan pokok atau basis itu dipangkatkan dengan bilangan berapapun, hasilnya itu adalah 1. Jadi misalkan 1 pangkat 10, berarti hasilnya itu adalah 1. 1 pangkat 100, hasilnya itu adalah 1. 1 pangkat 1000, pangkat 2000 dan seterusnya, hasilnya itu adalah tetap 1. Oke, juga sama itu 1 pangkat 15, hasilnya juga tetap 1. Terus 1 pangkat 100, hasilnya 1 dan seterusnya, ya kan? Lalu di sini 0 pangkat 20, ya. 0 pangkat 20 dan 0 pangkat 20 hasilnya itu adalah 0. Seperti tadi kalau 0 pangkat n. 0 pangkat n hasilnya itu adalah 0. Berarti 0 pangkat 20 hasilnya 0. 0 pangkat 50 hasilnya 0. 0 pangkat 100, 1000 dan seterusnya hasilnya tetap 0. Ya kan? Lalu yang berikut 0 pangkat 0 hasilnya itu tidak terdefinisi. Bisa? Sudah bisa mengerti? Paham? Ada yang masih kurang paham? Ada? Sudah paham? Sudah? Oke, baik. Kalau sudah paham, kita lanjut di materi berikut, yaitu tanda perkalian antara tanda basis negatif. Di sini, jika basisnya, nah basis ini yang kata lainnya apa? Dari tadi Ibu jelaskan dari awal sampai yang di sini, basis itu kata lainnya apa? Bilangan apa? Bilangan pokok. Jadi jika basisnya atau bilangan pokoknya itu negatif, maka ya negatif dan pangkatnya itu genap. Ingat, dan pangkatnya genap. Pangkatnya genap itu bilangan genap toh? Bilangan genap, siapa yang masih tahu? Dari berapa? 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Itu bilangan genap toh? Kawan, ya kan? Bilangan genap. Nah, jadi misalkan basis atau bilangan pokok itu
positif. Angka 2 kan? Oke, jadi negatif 3 dikali dengan negatif 3, hasilnya itu adalah 9. Itu dapat dari ini, negatif, tanda negatif. Harus ingat ya, operasi hitung perkalian pada tanda perkalian, ya kan? Ada 4 toh. Jadi negatif kali negatif, hasilnya itu adalah positif. Maka bilangan 3 dikalikan dengan 3, hasilnya itu adalah 9. Oke? Lalu yang berikut, jika basisnya, ini basisnya masih negatif dan pangkatnya itu sudah bilangan ganjil, maka pangkatnya itu adalah negatif. Ya kan? Bilangan ganjil itu mulai dari angka berapa? Siapa yang masih ingat? 1, 3, 5, 7. Yang buat 1, ulang. 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Oke, baik. Dan di sini bilangan pokok atau bilangan basisnya itu negatif, ya kan? Yaitu negatif 2. Negatif 2. Sedangkan pangkatnya itu bilangan ganjil yaitu 3. Maka hasilnya ini akan kita dapat hasilnya negatif. Nah, berarti kita harus negatif berapa? Ya kan? Negatif berapa? Oh, di sini negatif 8 karena ini. Kalau ini kan sudah dikalikan, negatif dikali negatif positif, ya kan? Positif kali negatif, hasilnya itu adalah negatif. Tinggal kita kalikan, 2 kali 2 adalah 4 dan 4 kali 2 adalah 8. Maka tinggal kita tulis, tambahkan tanda negatifnya, sehingga menjadi di sini negatif 8. Oke, baik. Sampai di sini ada yang masih kurang paham atau ada yang belum mengerti? Silahkan bertanya. Ada? Tidak ada. Oke, baik. Yang berikut ini sedikit penambahan materi untuk pengenalan konsep bilangan berpangkat. Nah, di sini misalkan cara membaca bilangan berpangkat. Jadi ini kalian lihat saja, mungkin kalian sudah tahu. Jadi A pangkat 1 dibacanya itu sudah ada. Jadi A pangkat 2 atau A kuadrat, ya kan? Ingat ya, A pangkat 2. A pangkat 2 bisa disebut juga A kuadrat. A pangkat 3 bisa disebut juga A kubik, ya kan? Dan juga A pangkat 4. Oke? Nah, ini catatan untuk kalian lebih membaca lagi supaya kalian bisa mengerti. Oke, baik. Yang berikut. Nah, yang berikut kita akan melihat. Nah, di sini sudah ada satu judul di sini, yaitu lipatan kertas ajaib. Nah, ini satu masalah kan? Satu masalah. Coba kita lihat satu masalah yang ada di depan sini, yaitu dengan judul lipatan kertas ajaib. Nah, di sini coba ya, misalkan coba kamu lihat dulu. Kamu memiliki selembar kertas tipis. Kamu ingin tahu berapa banyak lapisan kertas yang terbentuk jika kamu terus melipatnya menjadi 2 bagian yang sama besar. Jadi kalian atau kita semua mungkin punya kertas 1 lembar, ya toh? Kita di sini ibu punya 1 kertas selembar, ya toh? Selembar. Nah, jika kita mau melipat, ya di sini mau melipat berapa banyak lapisan yang terbentuk jika kita terus melipatnya menjadi 2 bagian besar. Oke? Nah, di sini ada 5 pertanyaan. Oke. Ibu contohkan satu kali dan yang berikutnya coba kalian memperagakan atau ibu memperagakan di sini, kalian menyebutkan berapa lapisan yang ibu lipat di sini. Oke, misalkan yang pertama di sini, jika 1 kali lipatan kertas, berapa banyak lapisan kertas yang ada? Nah, ini 1 lembar kertas toh? Ya. Oke, lihat. Ini 1. Oke, ibu lipat 1 kali.
Satu kali toh? Satu kali lipatan. Ini ibu ulangi. Ini satu kertas terus ibu lipat. Oke, sudah seperti ini kan? Nah, sekarang coba kamu lihat berapa lapisan ini yang ada? Dua lapisan. Nah, yang berikut, jika dari yang ini masih tetap yang ini sudah 2 lapisan toh? Nah, ini sudah 2 lapisan. Lalu kita lipat lagi, berarti sudah lipatan yang keberapa? Sudah lipatan yang kedua kali. Maka berapa lapisan? Oke, ibu lipat dan kalian sebut di situ berapa lapisan? Oke, coba lihat berapa lapisan. Boleh memperagakan, ambil kertasnya, boleh memperagakan berapa? 4 lapisan. Oke, kita hitung sama-sama. Oke, kita lihat ini bisa kita gunting. 1, 2, 3, 4. Sudah 4 lapisan. Itu baru 2 kali apa? Lipatan. Oke, terus kalau 3 kali lipatan berapa lapisan? Oke, ibu lipat lagi, begitu. Oke, ibu lipat lagi. Oke, sekarang kita hitung. Ya, kita hitung. Nah, ini anggap saja sudah digunting, ya kan? Ini juga sudah digunting. Coba kita hitung berapa lapisan. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 3 kali lipatan hasilnya itu berapa lapisan? 8 lapisan. Nah, coba sekarang yang coba kalian praktekkan atau coba kalian temukan jika 4 kali lipatan, nah berapa lapisan? Coba 4 kali lipatan berapa lapisan? Oke, coba Didi, berapa lapisan? 16 lapisan. Ya, karena kita lipat lagi, maka dia akan membentuk lapisan lagi. Maka kita hitung akan menjadi 16 lapisan. Itu di lipatan kertas yang keempat. Bisa toh? Nanti sampai di rumah boleh memperagakan itu. Boleh silakan pelajari lagi. Nah, kira-kira yang terakhir, silakan kalian memprediksikan. Kira-kira kalau 10 kali lipatan berapa lapisan? Berapa? 20 lapisan. Siapa lagi? Irfan? 40 lapisan. Siapa lagi? Ada? Ini 10 lipatan. 10 lipatan. Ini baru 4 lipatan saja sudah 16 lapisan. Nah, kalau 10, oke, itu nanti tugas untuk kalian praktekkan di rumah. Silakan kalian lipat kertas sebanyak 10 kali lipatan. Dapat berapa lapisan? Bisa? Bisa toh? Oke, ibu rasa kalian bisa lah. Ya toh? Harus semangat, belajar pasti akan bisa. Oke, baik. Mungkin pertanyaan dari masalah yang sudah kita temukan dalam kehidupan sehari-hari yang seperti ini tadi sudah ibu memperagakan dan kalian sudah menjawab juga. Maka yang berikutnya itu ibu akan membagikan LKPD untuk kalian kerja, ya, kerja bersama dalam kelompok. Oke, sudah siap toh untuk mau kerja? Sudah, ibu bagi dulu.
Oke, silakan kerja. Oke, silakan membaca. Silakan membaca soal yang sudah ada di situ. Silakan membaca soal yang sudah ada. Silakan membaca soal yang sudah ada dan silakan berdiskusi bersama di situ. Ya kan? Silakan berdiskusi bersama dan menyelesaikan soal yang sudah ada. Dan ada yang kurang jelas, silakan bertanya. Ada pertanyaan? Kelompok 2. Oke, silakan ini mendekat ke sini supaya berdiskusi bersama aja nih. Dekat lagi di sini saja. Oke. Supaya jangan berdiri. Oke. Silakan. Oke, kelompok 3. Bagaimana? Oke, ada pertanyaan? Kelompok 1. Bagaimana? Bisa toh? Oke. Kelompok 3 ada yang masih kurang pahami? Nah, kalian Oke, di situ di SPPD itu ada nama kelompok. Jadi silakan menuliskan anggota-anggota kelompoknya. Di dalam kelompok itu ada berapa orang, silakan tulis nama-namanya. Bisa toh? Bisa. Bisa? Bisa. Oke, silakan. Silakan diskusi bersama dan silakan melihat membaca soal-soal itu. Oke, baik. Bagaimana? Ini kalian mendefinisikan jawaban dari hasil diskusi aja, oke? Jadi dimaksud dengan
berdiskusi bersama. Silakan menyelesaikan soal. Sudah kan ini? Sudah ini. Ini yang bagian A sudah, bagian B. Oh ya, bagian B yang perlu silakan diskusi. Bagaimana Dok Ci? Ada pertanyaan? Oke, gimana? Yang mana yang mau ditanya? Ini. Yang harus sampai berapa? Oh ya, yang kelima. Sudah. Yang bagian B sudah dijawab. Mana? Nomor 3 kan? Ini. Oke. Oke, baik. Semua sudah? Semua sudah? Kelompok 3 sudah? Oh, yang bagian B juga sudah selesai. Oke, kelompok 2 sudah? Sudah juga. Oke, baik. Kelompok 1 sudah. Oke, baik. Kalau sudah semua, selanjutnya kita akan kalian akan mempresentasikan hasil masing-masing. Ya, di sini kalian akan mempresentasikannya secara bergilir. Ya, tapi berurutan saja dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Oke, baik. Kita lanjut saja. Silakan kelompok 1 maju untuk presentasi. Waktu dan kesempatan diberikan. Silakan berdiri di samping 1. Oke, silakan. Bisa berdiri. Nah, gitu. Oke. Silakan presentasi. Oke, silakan kelompok 1. Shalom, selamat siang kita semua. Shalom, selamat siang. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan nama kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Jennifer Nasional, biasa dipanggil Jenny. Perkenalkan, nama saya Kalmalisya Supriani Penu, biasa dipanggil Paul. Perkenalkan, nama saya Dutiana Aprilia Abdungi, biasa dipanggil Dot. Perkenalkan, nama saya Garcia Yosawatu, biasa dipanggil Dot. Perkenalkan, nama saya Hamdan yang Ladas, biasa dipanggil Hal. Saya akan memberikan kesempatan kepada tim materi untuk membacakan hasil diskusi kami. Banyak dibaca 0, perhitungan. Oke, suaranya diperkuat lagi. Banyak dibaca 0, perhitungan jumlah lapisan 1, bentuk perkalian berulang jumlah lapisan 1, jumlah lapisan dalam notation pangkat, 2 pangkat 0. Banyak dibacaan 1, perhitungan jumlah lapisan 1 kali 2 sama dengan 2, bentuk perkalian berulang jumlah lapisan 2, jumlah lapisan dalam notasi pangkat
pangkat 3. Banyak lipatan, perhitungan jumlah lapisan, bilangan kali 2, kali 16, bentuk perkalian berulang jumlah lapisan, 2 kali 2 kali 2 kali 2. Jumlah lapisan dalam notasi pangkat, 2 pangkat 4. Banyak lipatan 5, perhitungan jumlah lapisan 16 kali 2 sama dengan 32, bentuk perkalian berulang jumlah lapisan, 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Jumlah lapisan dalam notasi pangkat, 2 pangkat 5. Demikian hasil diskusi kami. Saya membuat tanya jawab. Oke, ada yang bertanya? Kelompok lain mau bertanya silakan. Oke, dari kelompok 3. Dari kelompok 3 ingin bertanya, silakan. Perkenalkan, nama saya Debbie Didion, biasa disapa Didi. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1. Dari tabel percobaan melipat kertas tersebut, jika jumlah lapisan dalam notasi pangkat 2 pangkat 6, maka bagaimana cara penulisan bentuk perkalian berulang dan berapa hasilnya? Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada kami. Saya memberi kesempatan kepada pemateri untuk menjawab soal berikut. Oke, sudah siap untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3? Sudah siap? Sudah. Oke, silakan menjawab. Jumlah lapisan dalam bentuk notasi pangkat dapat dituliskan dalam bentuk perkalian berulang, yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, dan hasilnya adalah 64. Dan hasilnya itu adalah 64. Jadi jawaban dari kelompok 1 tepat sekali. Silakan waktu selanjutnya Ibu kembali memberikan kepada moderator. Demikian jawaban kami. Apakah kelompok tim merasa puas? Puas. Kami menuntut tanya jawab. Demikian hasil presentasi kami. Terima kasih. Salam. Shalom. Oke, baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih kelompok 1, silakan duduk kembali. Oke, yang berikut kelompok 2. Silakan maju untuk presentasi hasilnya. Oke, Ibu minta, Ibu harap teman-teman dari kelompok lain silakan memperhatikan di sini. Teman-teman yang mau presentasi, silakan kelompok lain perhatikan di sini. Oke, lagi di sana. Silakan. Shalom, selamat siang untuk kita semua. Shalom, selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan nama kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Alim Dewi Prastika Romo, biasa disapa Alim. Perkenalkan, nama saya Yuni Dinsila, biasa dipanggil Yuni. Perkenalkan, nama saya Gisel Kristian Sian, biasa dipanggil Sipa. Perkenalkan, nama saya Simon Kristi, biasa dipanggil Bimo. Perkenalkan, nama saya Agustin Sukarno Pria, biasa dipanggil Irfan. Selanjutnya waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman Dewi. Identifikasi bola dan gratifikasi set. Dari tabel di atas, perhatikan kolom perkalian lapisan. Angka berapa yang selalu dikalikan berulang? Angka yang selalu dikalikan berulang adalah 2. Berapa kali angka tersebut dilakukan berulang pada setiap jumlah lipatan? Lipatan ke 0, 0 kali, lipatan ke 1, 1 kali, lipatan kedua 2 kali, lipatan ketiga 3 kali, lipatan keempat 4 kali, dan lipatan kelima 5 kali. Mungkin itu saja hasil diskusi kami. Untuk teman-teman kelompok lain, ada yang mau bertanya? Oke, baik, ada kelompok lain yang ingin bertanya, silakan. Dari kelompok berapa ini? Saya dari kelompok 1 Oke, yang silakan. bertanya kepada kelompok 2. Jika lipatan ke 6
mudah, ya kan? Mudah dijawab. Oke, silakan kelompok 2. Jika lipatan ke-6, maka angka yang akan dikalikan adalah 6. Jika kelipatan 6, maka angka yang akan angka yang dikalikan itu adalah 6. Oke, baik. Bagaimana tanggapan dari kelompok 1? Kami merasa puas. Merasa puas? Sudah terima jawaban dari kelompok 2? Kelompok 1 terima jawabannya? Iya. Oke, Ibu kembalikan ke kelompok 2. Sekian presentasi kami. Kami menuntut dengan waktu dan kesempatan kami kembali. Shalom. Shalom. Terima kasih kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kembali kelompok 2. Nah, yang berikut, ya kelompok yang terakhir, yaitu kelompok 3. Silakan maju untuk presentasikan hasil diskusi kalian. Shalom, selamat siang untuk kita semua. Shalom, selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kami, kelompok 3. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami akan memperkenalkan nama kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Dewi Didiro Diriu, biasa disapa Didi. Perkenalkan, nama saya Nesya Kristiani Berdia, biasa disapa Nesya. Perkenalkan, nama saya Putri Bunga, biasa disapa Desi. Perkenalkan, nama saya Maria Marjan Iqbal, biasa disapa Mercy. Baik. Memahami konsep bilangan berpangkat. Berdasarkan kegiatan mengikuti kertas dan pola yang kalian temukan, maka didefinisikan dengan kata-kata kalian sendiri tentang apa itu bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat adalah cara singkat untuk menuliskan perkalian suatu angka dengan dirinya sendiri berulang kali. Angka yang dikalikan berulang disebut bilangan pokok atau basis, dan berapa kali dia dikalikan disebut pangkat eksponen. Jadi 25 artinya angka 2 dikalikan sebanyak 5 kali. Dalam notasi A, pangkat N, apa yang dimaksud dengan A? A disebut bilangan pokok. Dalam notasi AN, A pangkat N, apa yang dimaksud dengan N? N disebut bilangan pangkat atau eksponen. Mungkin sekian dari kami. Sekarang kami akan membuka sesi tanya jawab. Kepada kelompok lain saya persilakan. Oke, silakan kelompok lain ingin bertanya kepada kelompok 3. Silakan kalau ada. Kalau jika tidak ada, ada yang mau bertanya? Oke, kelompok 2 mau bertanya. Silakan kelompok 3 menyimak pertanyaan dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Aji Dewi Kasih, saya dari kelompok 2, ingin bertanya kepada kelompok 3. Dalam penjelasan tadi, teman-teman semua menjelaskan bahwa A pangkat N disebut bilangan pangkat eksponen. Coba teman-teman berikan 1-2 contoh soal berkaitan dengan penjelasan tadi. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 atas pertanyaannya. Saya dari kelompok 3 akan menjawab. Kami akan memberikan contoh soal sesuai dengan bilangan berpangkat. Butuh videonya, silakan tulis. Di situ kelompok 2 menanyakan kalian memberikan contoh soal ya. Oke, silakan ditulis contoh soalnya.
juga. Oh ibu itu kami masih kurang puas. Oh teman-teman itu kami belum puas. Apakah sudah? Sudah? Oke baik. Kalau sudah ibu kembalikan ke kelompok 2. Kelompok 3 minta maaf. Sekian dari kami, mungkin ada kesalahan dan minta maaf. Terima kasih. Kalau Terima kasih juga untuk kelompok 3. Silakan tepuk tangan. Kelompok 3. Jadi kelompok 3 1, 2, 3 sudah mempresentasikan hasilnya. Ya, yang LKPD-nya silakan coba dikumpulkan. Oke, LKPD-nya ibu ambil ya. Oke, sudah selesai toh? Oke. Oh, ini ada. Oke baik, kalau sudah habis presentasi di sini kita akan lanjut siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan, oh tadi kita belajarnya tentang apa? Ya, secara singkat kalian menyimpulkan itu. Siapa yang bisa menyimpulkan itu? Oh tadi bilangan berpangkat seperti ini. Kami tadi lihatnya ada bilangan ini dengan bilangan ini disebut ini. Silahkan menyimpulkan. Oke, siapa? Ada? Ada yang mau menyimpulkan? Tidak ada. Tidak ada yang mau simpulkan? Oke baik. Berarti perhatikan sini ibu akan menyimpulkan pembelajaran materi hari ini. Jadi tadi kita sudah belajar tentang bilangan berpangkat. Nah, bilangan berpangkat itu terdapat 2 bilangan, yaitu bilangan apa? Dengan bilangan apa? Bilangan pokok dan bilangan apa? Pangkat. Nah, bilangan pokok disebut juga dengan kata lainnya apa? Basis, dan bilangan pangkat disebut dengan kata lainnya eksponen. Oke, ingat itu, jangan lupa. Bilangan berpangkat terdapat 2 bilangan, yaitu bilangan pokok dan juga bilangan eksponen. Ya, itu. Lalu bagaimana caranya untuk kita menghitung atau bagaimana cara menuliskannya? Ya toh, cara menuliskan bilangan berpangkat itu seperti apa? Nah, seperti yang ada di papan ini. Salah satu contohnya yang di sini, yaitu nomor 1 dan 2. Nah, ini yang dikatakan bilangan berpangkat. Jadi di sini ada 5, yaitu bilangan pokok, dan bilangan pangkatnya itu adalah 3. Nah, ini disebut dengan bilangan berpangkat. Jika kalau hanya 5 saja, ini tidak dikatakan bilangan berpangkat. Ya kan? Betul atau tidak? Betul. Begitu pula yang nomor 2, 7 pangkat 5. 7 itu disebut dengan bilangan pokok, dan 5 yang bagian atas ini disebut dengan bilangan eksponen atau pangkat. Juga sama, kalau ditulis saja bilangan pokoknya seperti ini, maka tidak dikatakan bilangan berpangkat. Oke? Sudah? Sudah tahu? Jadi cara berhitungnya itu adalah seperti ini. 5 pangkat 3 berarti 5, atau bilangan pokoknya itu dikalikan sebanyak berapa kali? Sebanyak 3 kali. Ya, seperti ini kan. Begitu pula 7 pangkat 5. Itu bilangan pokoknya itu atau bilangan basisnya itu dikalikan sebanyak 5 kali. Oke, itu kesimpulan singkat dari materi kita hari ini. Oke, sudah? Sudah. Atau ada yang mau bertanya? Belum paham silakan bertanya. Tidak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, selanjutnya Ibu kita refleksi dulu. Nah, di sini Ibu sudah siapkan beberapa pertanyaan untuk kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu berikan dalam kertas ini. Ya toh? Jadi nanti diselesaikannya secara individu atau secara sendiri ya, atau masing-masing. Ya toh? Tidak berkelompok. Walaupun kalian duduk dalam bentuk berkelompok, tapi menyelesaikan refleksi dan penilaian diri. Ya, penilaian diri ini secara individu. Oke, Ibu bagikan ini.
Dibaca pertanyaannya lalu dijawab. Ada 2 pertanyaan. Oke, ada 2 pertanyaan. Jadi silakan melihat pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di situ. Silakan menjawab, ya kan? Silakan menjawab. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu ada tabel. Jadi silakan baca baik-baik pertanyaannya, lalu mengisi atau menyelesaikan di lembar kertas itu. Kerjanya individu atau sendiri-sendiri ya, tidak kerja kelompok lagi. Kalau ada kurang mengerti, paham tentang pertanyaan itu, silakan bertanya. Oke, waktu Ibu kasih hanya 3 menit saja untuk refleksi. Jadi silakan. Kalau Ibu bilang kumpul ya kumpul sudah. Nesya sudah? Belum? Oke, dibaca dulu lalu dijawab pertanyaannya. Masing-masing kerja. Tidak ada yang kerja kelompok.
dulu dong. Kasih tulis. Oke, ditulis dulu. Oke, sudah selesai. Sudah selesai. Oke, kalau sudah selesai, apa ada yang masih belum selesai? Sudah. Ada yang masih tulis? Oke, silakan ditulis kumpul. Oke, baik. Ditempatkan, nanti panggil, dikumpulkan. Anak-anak yang kelompok 2 yang refleksinya. Oke, ini kelompok 3 sudah semua. Sudah? Oke, baik. Oke, baik. Tadi refleksi dan juga penilaian untuk diri sendiri sudah selesai. Ini ada Ibu akan kasih kalian tugas. Nah, ini bukan tugasnya itu kalian kerja di sini, tapi kalian akan kerja di rumah. Atau Ibu kasih PR ya. Kalian sampai di rumah silakan selesaikan PR ini. Dan pertemuan berikut baru dikumpul. Nah, ini juga individu atau dikerjakan sendiri-sendiri di rumah. Ya, bisa toh? Bisa. Perhatikan ya. Ada 2 soal. 2 soal yang kalian akan selesaikan di rumah. Ya, ini minggu depan kumpul, pertemuan berikut kumpul. Ya. Tidak ada yang tidak kumpul, semua kumpul ya nanti. Dikerjakan baik-baik. Ya, Bu. Oke, jadi itu hasil atau soal dari Ibu yang kalian akan kerjakan di rumah, ya kan? Ada 2 nomor, di situ silakan ulang sampai di rumah kerjakan itu. Semua kerja minggu depan atau pertemuan berikut dikumpulkan. Oke, baik. Masih semangat? Ibu lihat ada yang sudah ya loyo-loyo ini, ada yang sudah ini muka tidak seri lagi. Oke, coba kita ice breaking 1 kali lagi. Oke, silakan berdiri. Ice breakingnya seperti yang tadi, tapi yang memandunya Ibu ganti dulu. Siapa yang mau memandu ice breaking ini? Siapa? Ayo, tadi Gently. Nah, ini siapa yang mau memandu untuk ice breaking? Oh ya, Ibu minta Dorci. Ya, Dorci silakan. Oke, di depan sini saja supaya lebih semangat dan lebih seru lagi di sini. Oke. Tepuk semangat yang tadi. Yang tadi saja, tapi lebih semangat lagi. Boleh? Boleh toh? Dorci. Oke, silakan. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dong dong dong. Dang dang dang. Ding ding ding. Dong dong dong. Aha aha ma. Aha aha ya. Aha aha semangat. Oke, ulang sekali lagi. Ini tadi ada yang loyo-loyo, tangannya goyangnya seperti ya sudah kelelahan begitu, tapi lebih semangat lagi. Oke, Dorci yang memimpin, yang memandu juga harus semangat. Oke, silakan Dorci.
semangat. Ulang, satu kali lagi. Ulang. Ulang. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dong dong dong. Dang dang dang. Ding ding ding. Dong dong dong. Set. Aha aha. Nah. Aha aha. Nah. Aha aha. Semangat. Tepuk tangan untuk itu. Oke, semua silakan duduk kembali. Oke, baik. Yang berikutnya, Ibu akan menyampaikan materi berikutnya itu adalah yang akan kita belajar di pertemuan berikut. Itu tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Ingat, dengar, pertemuan berikut kita akan belajar tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Hari ini kita belajar pengenalan konsep bilangan berpangkat. Dari pertemuan berikut kita akan belajar tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Oke? Jadi sampai di rumah silakan mencari, silakan membaca terlebih dahulu, silakan mencari di sumber lain, di buku yang lain, boleh menggunakan HP. Ya, gunakan alat media yang sebaik mungkin untuk mencari materi tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Ya, ya toh, bisa toh? Bisa. Jadi bukan hanya dapat materi dari ibu saja, tetapi kalian bisa mencarinya lebih mendalam lagi atau lebih menyendiri lagi. Ya toh? Sekarang alat canggih, buku sumber terlalu banyak. Silakan mencari dan terus belajar. Ya, bukan hanya kau mencari saja, sudah mendapat informasi atau mencari dapat materinya, silakan disimpan saja. Tidak seperti itu, tetapi dibaca dan dibelajar. Harus terus belajar dan terus belajar. Bisa? Harus semangat belajar. Ya, harus semangat belajar. Semangat belajar itu penting sekali. Itu memotivasi kalian sendiri untuk sukses. Ya, meraih cita-cita bukan gampang. Bukan dengan sendirinya langsung kau petik hasilnya, tetapi butuh prosesnya. Ya kan? Ya. Butuh prosesnya toh? Iya. Jadi jangan lelah untuk belajar, tetapi harus tetap semangat, ya kan? Untuk meraih cita-cita yang kalian inginkan. Bisa? Bisa. Oke, baik. Oke, kalau begitu pertemuan kita cukup sampai di sini. Tetapi sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu minta satu orang pimpin kita dalam doa. Siapa? Oke, Didi silakan. Oke, Ibu harap semua berdiri untuk kita berdoa bersama. Oke, Didi silakan maju di depan sini. Sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, marilah kita berdoa. Dan itu terima kasih karena Engkau telah menjaga kami dari awal pertengahan hingga berakhir yang baik. Mungkin itu saja doa dan permohonan kami. Haleluya, puji Tuhan, amin. Amin. Oke, silakan duduk kembali. Oke, silakan duduk kembali dulu. Oke, sebelum pulang, silakan menyiapkan atau silakan membereskan kalian punya alat tulis, baik itu buku maupun ballpoint, dan lihat sampah atau kertas yang sudah gunakan lagi, silakan menyimpan dan atau mengambilnya untuk buang di tempat sampah. Membereskan alat tulis dan semuanya sudah. Kalau sudah membereskan, sudah semua? Oke, silakan membereskan. Lihat ada sampah di mana, silakan diangkat. Oke, baik. Sudah? Sudah. Oke, baik. Sudah. Sudah semua? Itu sudah beres. Itu belum tuh, masih ada kertas di atas meja. Ya kan? Oke, baik. Mungkin pertemuan kita cukup sampai di sini. Ya, perhatikan sini. Pertemuan kita siang hari ini cukup sampai di sini.
selamat siang semua. Oke, silakan berdiri untuk beri salam. Beri salam. Terima kasih Ibu Guru. Oke, baik. Terima kasih untuk semua. Ibu akan keluar. Shalom, selamat siang semua.